Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia webinar atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gali, saya dari tim produk PT Sel Regenerasi Biotek. Kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk turunan sel atau dibilang produk biologi, yaitu dengan nama produk kami adalah Rejuven by Miracle Cell. Gitu. Di sini kami bermitra dengan Taiwan untuk mendatangkan produk-produk turunan sel, yaitu eksosom, untuk dapat didistribusikan di Indonesia. Gitu. Dan di sini saya izin untuk mempresentasikan terkait pendahuluan dan juga terkait spesifikasi dari produk kami serta sedikit before after dari produk kami. Dan nanti pun di akhir presentasi saya nanti juga akan ada pemaparan testimonial sekaligus before after dari Dr. Alif Nuryanman, SPOT, selaku salah satu pengguna eksosom kami. Gitu. Tanpa memperpanjang waktu, mungkin saya lanjutkan saja. Oke, sebelum masuk ke spesifik produk kami, terlebih dahulu mungkin saya memaparkan terkait pendahuluan mengenai sel terapi. Gitu. Sel terapi ini merupakan suatu pengobatan yang sangat bisa dibilang hype belakangan ini. Karena di beberapa tahun belakangan ini banyak sekali dokter-dokter yang sudah mulai terjun ke pengobatan berbasis sel terapi ini. Dan pengobatan berbasis sel terapi ini terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu yang pertama adalah stem cell based therapy. Yang mana stem cell based therapy ini menggunakan sel hidup yang bersifat embrionik untuk merangsang regenerasi dan juga remodeling dari jaringan maupun sel yang rusak. Dan yang kedua itu ada cytokine induced killer cell atau juga kita bisa bilang pengindus natural killer cell, yaitu sel terapi yang digunakan khusus untuk terapi cancer. Yang mana ini menggunakan natural killer cell yang ada dalam tubuh kita untuk mematikan sel cancer yang ada dalam tubuh kita. Dan yang terakhir yang mungkin sedang hype sekali sebenarnya di beberapa tahun ini yaitu turunan dari sel itu sendiri. Yang mana dari turunan sel itu ada beberapa jenis diantaranya. Yang pertama itu dari ada PRP, yang kedua itu ada dari sekretom, dan juga yang ketiga itu ada dari eksosom. Dan eksosom inilah yang akan menjadi produk kami nantinya. Dan mungkin saya akan memaparkan secara spesifik terkait produk kami maupun keunggulan dari produk kami. Exosom gitu. Kenapa exosom ini begitu spesial dibandingkan dengan vesikel lainnya? Dikarenakan exosom ini merupakan salah satu jenis vesikel yang memang khusus untuk membawa agen komunikator, yang mana ini digunakan oleh sel untuk berkomunikasi antara satu sel dengan sel lainnya. Dan juga membawa khusus growth factor maupun microRNA yang dapat merangsang metabolisme regenerasi di sel-sel di sekelilingnya. Karakter dari exosom ini itu dilihat dari diameter vesikelnya, yaitu berkisar antara 30 sampai dengan 150 nanometer. Dan banyak sekali eksosom ini digunakan untuk segmen pengobatan untuk memacu regenerasi dari sel-sel maupun jaringan yang rusak. Dan eksosom ini juga merupakan salah satu dari obat atau produk berbasis biologi yang sering digunakan di rumah sakit maupun di klinik. Dan di antaranya selain dari eksosom itu juga ada sekretom dan juga PRP. Yang mana perbedaan dari ketiga produk ini itu dilihat dari sumber dan juga dari eh, efektivitasnya. Dari PRP sendiri memang ini produk yang bersifat autologous karena memang diambil dari pasien yang sama dan disuntikan ke pasien yang sama juga. Sehingga memang keunggulan dari PRP ini lebih dari respon alergi, yang mana respon alerginya pun jauh atau bisa dibilang tidak ada sama sekali karena diambil dari individu yang sama. Tetapi PRP ini sangat sekali bergantung oleh kondisi dari si pasien itu sendiri, yang mana jika kondisinya bagus, maka kualitas dari PRP tersebut itu juga akan bagus. Tetapi bagaimana jika kondisi pasien tersebut tidak dalam kondisi yang prima, maka PRP yang dihasilkan pun itu tidak akan sebagus saat dia kondisi prima. Dan hal tersebut, kekurangan tersebut dijawab juga oleh exosom dengan sekretom. Karena exosom dengan sekretom ini merupakan suatu produk yang bersifat alogenik yang diambil dari sumber-sumber yang sudah terselektif.
Jadi memang kebanyakan seringkali diambilnya itu dari mesenchymal stem cell yang memang notabene itu sel yang masih bersifat embrionik sehingga signal yang diberikan pun itu masih sangat bagus untuk regenerasi sel. Tetapi perbedaan dari sekretom dan aerosom ini lebih dari kontennya. Yang mana isinya sendiri untuk sekretom itu tidak cuma ada eksosom, tetapi juga ada protein-protein soluble lain dan juga mikrovesikel lain. Dan ini akan berpengaruh ke fungsi efektivitasnya. Karena semakin banyak protein yang masuk ke dalam tubuh kita, itu maka respon alergi, kemungkinan respon alergi yang muncul dalam tubuh kita itu akan semakin besar. Dan semakin sedikit jumlah protein yang masuk ke dalam tubuh kita, maka respon alergi pun, chance untuk respon alergi pun tuh jauh bisa lebih ditekan. Dan eksosom hadir untuk menjawab kekurangan itu, sehingga eksosom ini hadir dengan konten yang murni atau pure hanya eksosom saja, dan memang hanya satu jenis protein saja, yaitu si eksosom itu. Dan perkenalkan juga perusahaan mitra kami di Taiwan yaitu Hexan Biosense. Beliau merupakan perusahaan yang sudah track record cukup bagus di Taiwan dari mulai 2019 sampai dengan 2025 ini. Dan beliau pun juga sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan-penghargaan baik nasional maupun internasional. Di antaranya pun perusahaan Hexan Biosense ini atau mitra kami ini sudah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Taiwan untuk melakukan uji clinical trial untuk kasus gagal jantung dengan menggunakan mesenchymal stem cell yang bersifat allogenik. Selain itu, mitra kami pun juga sudah memiliki 33 hak paten yang tersebar di Eropa maupun Asia. Dan salah satunya itu ada di Indonesia. Tuh. Dan laboratorium mitra kami pun sudah terstandarisasi GTP dan juga memiliki teknologi AI base juga dan juga teknologinya pun sangat advance dan memiliki standar robotik yang tinggi juga gitu. Sehingga untuk apa namanya mesin-mesin yang digunakan pun itu sudah lebih advance dibandingkan dengan laboratorium-laboratorium konvensional. Dan salah satu pencapaian dari mitra kami yaitu sudah produk exosom dari mitra kami pun sudah tersertifikasi INCI, yang mana sertifikasi ini merupakan sertifikasi yang terstandar oleh Eropa untuk ingredient kosmetik. Lalu kenapa harus dengan produk kami gitu? Jadi ada tiga keunggulan utama dari produk kami. Yang pertama itu dari high purity. Karena kami membawakan eksosom murni, jadi yang terkandung dalam produk kami itu hanyalah si eksosom itu saja. Sehingga dari segi purity pun kami pun jauh lebih bagus gitu. Dan yang kedua, kami sudah high konsentrasi. Artinya exhaustion yang kami bawakan ini sudah terstandarisasi konsentrasinya di 50 miliar partikel per mili, bukan per vial gitu. Dan selain itu, yang ketiga, kami pun juga memiliki mitra kami di Taiwan pun juga memiliki standarisasi production yang ketat juga, sehingga untuk quality control pun itu sangat ketat dan juga dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi juga. Oke, untuk sumber ekosistem kami sendiri itu berasal dari Wharton jelly mesenchymal stem cell umbilical cord. Jadi meskipun kami diambil dari umbilical cord, tapi yang kami ambil ini bukanlah dari plasmanya atau dari darahnya, melainkan dari bagian jaringan kita sebut dengan Wharton jelly ini. Yang mana Wharton jelly ini merupakan salah satu jaringan yang bersifat mesenchymal atau saya bilang mesenchymal stem cell yang sifatnya jauh lebih embrionik dibanding dengan sumber mesenchymal stem cell lainnya seperti adipose gitu. Dan juga untuk pendonor kami pun kami lakukan analisis screening dari beberapa penyakit untuk memastikan keamanan terkait produk kami. Yang mana penyakit tersebut itu ada diantaranya ada HIV, HBV, HCV, CMV dan lain segala macamnya. Dan yang kami lakukan pun kami juga ada analisis kromosomal testing untuk memastikan bahwa tidak ada kecacatan dalam segi kromosom untuk pendonor kami. Dan setelah sel dari umbilical cord mesenchymal stem cell ini kita ambil atau kami ambil, lalu kemudian kami tumbuhkan ke dalam media kultur dan kami melakukan uji selektif dari si mesenchymal stem cell-nya pun. Itu ada 3 uji selektif yang kita lakukan, yaitu yang pertama itu dari segi morfologi,
Yang kedua itu dari segi diferensiasi atau kemampuan diferensiasi dari mesenchymal stem cell-nya. Dan yang ketiga itu dari protein markernya. Tentunya ketiga uji ini pun memiliki standar dari mitra kami juga gitu masing-masing. Dan setelah si stem cell ini kita kulturkan, lalu kita murnikan dengan menggunakan teknologi TFF atau tangential flow filtration, kita lakukan uji terkait kualitas dari eksosom kami. Yang mana uji kualitas eksosom kami itu ada 4 jenis uji. Yang pertama dari standar ukuran partikel. Yang mana ukuran partikel kami itu rata-rata di 80 nanometer. Dan ini masih masuk rentan dari ukuran eksosom, yaitu antara 30 sampai 150 nanometer. Dan yang kedua, kita ada uji standarisasi konsentrasi partikel. Jadi konsentrasi partikel kita karena kami ini eksosom murni, maka konsentrasi kami itu memiliki standarisasi yang tinggi juga, yaitu di 50 miliar partikel per mili. Dan tentunya kami juga tidak hanya bilang bahwa kami eh, mensupport produk eksosom, tapi kami juga bisa membuktikan bahwasanya kami support ini benar-benar eksosom dilihat dari 3 analisis protein marker yang kami lakukan, yaitu CD9, CD63, dan CD81. Dan yang terakhir, kami juga ada tes aseptik juga yang terbagi menjadi 3 tes. Yang pertama itu mikoplasma, tentunya ini merupakan tes yang banyak sekali dilakukan oleh farmasi-farmasi besar. Dan yang kedua ada tes fungi dan mikrob, tentunya kita dari segi sterilisasi pun harus sangat steril. Dan yang terakhir ada tes endotoksin, yang mana kami memiliki standarisasi endotoksin di bawah 0,25 endotoksin unit per milinya. Dan untuk packaging kami pun, kami menggunakan packaging standarisasi stem cell. Meskipun yang kami bawakan ini bukan sel, tapi packaging yang kami gunakan ini merupakan packaging standarisasi sel. Sehingga dalam segi sterility itu jauh lebih tinggi. Dan untuk laboratorium tempat packaging kami pun sudah terstandarisasi clean room ISO juga. Dan tentunya sudah berbasis robotik juga untuk meminimalisir adanya human touch untuk mengurangi chance kontaminasi. Dan kami juga bisa menyediakan Certificate of Analysis juga yang mana ini akan kami berikan bersama dengan produk kami untuk membuktikan adanya quality control dari produk kami sehingga produk kami pun dapat terjamin dari segi kualitas. Dan untuk aplikasinya pun kami terdapat banyak sekali metode aplikasi yang dapat digunakan, yaitu dari mulai penyuntikan lokal sampai dengan IV. Nah, untuk case-case seperti mungkin joint disease seperti OA, itu bisa juga dilakukan penyuntikan metode dengan metode intraartikular. Dan juga untuk penyakit-penyakit degeneratif atau mungkin terapeutik penyakit-penyakit organ dalam atau degeneratif organ dalam itu pun bisa dilakukan dengan menggunakan metode infus sehingga kami merupakan salah satunya produk eksom juga yang bisa diinfus sampai sekarang dan juga untuk infus ini pun bisa digunakan untuk mencegah penyakit degeneratif atau wellness dan tentunya untuk terapeutik juga. Dan untuk store atau penyimpanan ekosistem kami itu bisa di minus 4 derajat, itu 2 sampai 3 bulan bertahan, atau bisa di minus 20 derajat hingga bertahan hingga 1 tahun atau 12 bulan. Dan untuk aplikasi ke beberapa case-nya pun itu bisa di case-case organ dalam yang bersifat degeneratif juga. Seperti mungkin untuk case ginjal, case hati, case jantung, case neuro, case joint maupun case tulang juga gitu. Jadi di sini sebenarnya fungsional eksosom itu pun itu juga sangat luas karena memang inti dari fungsional eksosom ini adalah memacu regenerasi dari sel targetnya dan juga mencegah apoptosis dan juga tentunya mencegah atau mengurangi efek inflamasi sehingga dari segi kesehatan selnya pun itu didoping atau apa namanya di recovery lagi atau diregenerasi sehingga dapat sembuh sembuh seperti normal kembali. Dan berikut ada sedikit mungkin rangkuman dari beberapa jurnal juga yang sudah saya ambil terkait aplikasi Resom ini untuk beberapa case. Nah, di sini untuk case terkait pengobatan untuk sel kondrosit atau sel tulang lawan. Jadi di sini dalam penelitian Zhu et al. STEM 2017 ini melakukan uji pengaruh eksosom ke
proliferasi atau regenerasi dari si sel kondrosit. Ada dua jenis eksosom yang digunakan, yaitu induced mesenchymal stem cell dan juga mesenchymal stem cell natural. Jadi di sini yang sebelah kiri ini adalah kontrol, yang sebelah tengah adalah induced mesenchymal stem cell, dan yang sebelah kanannya adalah mesenchymal stem cell eksosom. Ini keduanya adalah eksosom, bukan mesenchymal stem cell-nya. Dan dilihat dari kontrol di garis tengah ini merupakan garis yang diberikan apa sih namanya zona kerusakan. Jadi di sini untuk yang garis tengah ini tidak ada pertumbuhan sel kondrosit yang terjadi, dan di sebelah kanan kiri ada pertumbuhan sel kondrosit, dan dilihat setelah 24 jam sampai dengan 48 jam apakah pertumbuhan sel kondrosita ini dapat menyempitkan zona perusakannya ini. Dan dilihat dari 24 jam untuk kontrol dibandingkan dengan penggunaan eksosom itu jauh lebih besar zona kerusakannya dibanding dengan yang diberi perlakuan eksosom. Dan setelah 48 jam itu pun jauh berkurang untuk zona perlukaannya dibanding dengan yang kontrol itu tidak diberikan apa-apa. Hal ini membuktikan bahwasanya eksosom juga dapat memacu proliferasi atau memacu regenerasi dari sel tulang lawan itu sendiri. Lalu selanjutnya, yang mungkin menjadi pertanyaan juga dari beberapa dokter juga, bahwasanya apakah eksosom ini dapat memacu kanker gitu? Apakah eksosom ini dapat memacu tumor? Tuh, atau apakah eksosom itu dapat membuat tumor atau kanker menjadi lebih ganas gitu? Jadi saya mengutip dari penelitian Erdal Karaus et al. 2019. Jadi beliau menggunakan eksosom dari Wharton jelly mesenchymal stem cell itu untuk diuji atau dilihat pengaruhnya ke beberapa jenis sel kanker. Salah satunya itu adalah breast cancer gitu. Nah, jika dilihat dari empat jenis sel kanker ini, itu angka pertumbuhannya dari yang kontrol maupun juga yang diberikan perlakuan itu tidak ada perubahan signifikan. Artinya, si eksosom ini tidak membuat si sel kankernya itu menjadi lebih ganas. Dan untuk melihat apakah eksosom ini berpengaruh atau enggak, dilihat juga dari kontrolnya, di mana ini kontrolnya menggunakan mesenchymal stem cell yang tidak diberikan eksosom, dan juga yang satu lagi diberikan eksosom yang warna biru ini. Dan dilihat memang eksosom ini berpengaruh ke pertumbuhan si mesenchymal stem cell-nya, tetapi tidak mempengaruhi ke pertumbuhan si sel cancer yang dilakukan uji cobanya. Gitu. Dan jika dilihat dari di bawah mikroskop, itu dilihat juga pertumbuhan dari sel kanker pun tidak ada perubahan yang signifikan untuk beberapa sel kanker, dan juga salah satunya itu breast cancer gitu. Tapi dilihat dari kontrolnya atau mesenchymal stem cell-nya dari yang tidak ada eksosom atau tidak diberikan eksosom, dan yang diberikan eksosom itu ada pada perbedaan kepadatan dari pertumbuhan si selnya sendiri. Dan diuji secara statistik itu perbedaan yang signifikan tuh hanya di kontrol saja, sedangkan untuk di beberapa sel atau beberapa sel kanker itu tidak ada perubahannya sih, yang perubahan secara signifikan. Di penelitian ini menyimpulkan bahwasanya si eksosom ini itu tidak memacu adanya atau mempromot adanya proliferasi atau membuat sel kanker itu menjadi lebih ganas. Tuh. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya si eksosom ini itu sangat minim sekali dapat menyebabkan sel kanker itu dapat aktif atau dapat menjadi lebih ganas. Dan berikut adalah case untuk before after kita. Jadi yang pertama ada satu case dari user kami, yaitu user yang mengalami penyakit diabetes gitu. Awal mula user kami ini melakukan uji HbA1c di 11,4%, dan beliau melakukan treatment exosome IV selama 1 kali, lalu dicek untuk bulan depannya dari November hingga Desember. Itu dilihat HbA1c-nya pun turun secara signifikan dari 11,4 sampai dengan 8,9. Dan next case-nya itu lebih apa namanya lebih kompleks lagi. Jadi ini untuk case pasien yang berbeda, ini untuk diabetes juga case-nya sama. Ini dicek dari Maret, dan beliau menggunakan eksom kami dengan interval 1 bulan sekali dengan dosisnya itu 1 vial 5 mili di infus. Dari awal HbA1c-nya di 8,6, lalu setelah ke Juli, dari Maret ke Juli dites lagi itu turun menjadi 7,2, dan terakhir di Agustus dia turun di 6,5% gitu. Dan tidak cuma itu, kami pun juga melakukan wawancara testimonial juga kepada pasien ini, dan pasien juga merasakan adanya peningkatan quality of life-nya, sehingga dari mulai mungkin beliau sebelumnya penyuntikan insulin sebanyak 4 kali dalam sehari, beliau sekarang sudah penyuntikan insulin sekali saja. Dan juga adanya peningkatan apa namanya energi dalam tubuhnya sendiri gitu. Akhirnya dalam segi wellness dia pun juga terdoping juga.
Dan untuk case diterima sendiri, ini ada case yang cukup menarik juga, yaitu case setelah after kemoterapi. Jadi after kemoterapi ini itu ada kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat efek sampingnya, dan ini bisa disembuhkan juga dengan eksosom dengan metode spray. Dan di sini yang digunakan pun adalah eksosom kami juga. Dan tidak cuma itu, untuk case akibat luka akibat diabetes pun itu juga bisa disembuhkan dengan Elsom juga dengan menggunakan metode spray maupun metode injek. Dan juga apa namanya mekanismenya sendiri dia dapat merangsang regenerasi selnya agar angka regenerasi selnya itu dapat lebih tinggi dari angka kontaminasinya. Sehingga untuk membantu si sel-sel yang atau jaringan kita yang rusak dapat sembuh kembali untuk mengalahkan si rate kontaminasi akibat bakterinya. Dan yang terakhir ini juga ada adanya case disfungsi ereksi juga untuk apa namanya pasien yang menggunakan produk kami. Itu dari pasien kami sebelumnya tes dari testosteronnya itu di 477, lalu setelah pemakaian exosom kami selama 1 minggu sekali dengan dosis 10 mili per infus, itu setelah 1 bulan terjadi perubahan angka testosteron yang cukup signifikan, yaitu hampir 2 kali lipat di 731. Nah, tidak cuma itu, setelah kami wawancarai pun, beliau juga sudah mengalami quality of life yang meningkat juga, dari mulai sistem ereksinya pun yang terperbaiki juga. Gitu. Oke, nextnya mungkin saya izin mempersilakan kepada Dr. Alif Nuryanto Rahman SPOT untuk memberikan atau memaparkan before after yang sudah dilakukan di klinik beliau atau klinik artikular. Kepada Dr. Alif Nuryanto Rahman SPOT, saya persilakan. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari teman-teman Miracle Rejuven ya. Ini ada kita kerjakan eh, intervensi exosom dengan guiding USG sebanyak 40 kasus di kita. Jadi ada slide-nya nggak? Ya, mari dok. Ya, tolong ya. Yang slide yang saya. Maaf ya, saya nggak bisa share screen apapun dari sini. Karena nggak, besok kita coba perbaiki. Yang dari kami, yang dari artikular ada nggak? Hah? Oh, yang gambar yang saya before after. Ini kan Yang dari Jati berikut, Sampurna, bukan yang dari klinik kami. Jadi kasih sama Kak Sekar atau belum? yang ini dok. Ah ya ini, ya ini sudah. Oke ya, kita ada beberapa pasien. Yang pertama ada ankle pain dextra ya. Kita lihat ini ada proses degeneratif. Ini bukan ankle, sorry. Ini C2 C5. Jadi ini cervical. Dia keluhannya itu leher, bahu, menjalar, radikulopati di C2 C5. Kita lihat di sini. Ini ada gambaran degeneratif dengan irregularitas daripada tubercle ya. Kemudian ini pasca tindakannya irregularitas daripada tuberkelnya berkurang dan keluar radikulopatinya juga berkurang setelah kita lakukan intervensi dengan menggunakan exosome, regeneratif exosome. Dan ini setelah exosome kedua ya, jadi pertama, kedua, pasca kedua kita lakukan USG ulang dan hasilnya jauh berkurang untuk keluhan di leher dan di bahunya dan terasa lebih nyaman. Lanjut berikutnya. Ini juga kita lakukan untuk OA dengan PES Ansrin, Genu Sinistra. Kita lakukan 2 kali serial exosome dan awalnya dengan hipervaskularisasi daripada PES Ansrin seperti ini. Dan dia juga ada penebalan hipoekoik antara MCL dengan PES Ansrin. Kita lakukan intervensi, hasilnya hipervaskularisasinya berkurang seperti ini berkurang hipervasularisasinya dan kita masuk ini jarumnya kita masukkan untuk exosom yang kedua dan pasiennya sekarang ini bisa fleksi dan ekstensi dengan baik dan terawih dengan baik untuk bulan Ramadan ini. Lanjut berikutnya. Ini juga kita lakukan untuk kasus pesanserin dengan OA. Dia ini lihat awalnya dengan sebelumnya ada gambaran hipoekoik. Hipoekoik ini yang sebelah kiri ya.
Hipoekoik itu gambaran hitam dan itu ada jarumnya kita masukkan exosome. Setelah kita 2 kali exosome sudah nggak ada lagi gambaran hipoekoik yang dimana hipoekoik itu ada cairan yang ketika kita sedot itu cairan kuning ya serum ya. Jadi inflamasinya berkurang, sinusitisnya berkurang sehingga pasiennya mengeluh jauh lebih berkurang dan walaupun masih kurang nyaman ya untuk untuk pasien, tapi nyeri lututnya dan cairan berlebihnya sudah stop. Lanjut. Kemudian ini yang untuk OA grade 4 ya dengan sakroilitis dan pes anserin bursitis ya. Kita lihat di sini bahwa kita juga lakukan exosome 2 kali. Ini sebelumnya. Sebelumnya kita lihat bahwa didapatkan irregularitas daripada hiperekoik daripada joint joint space-nya. Jadi gambarannya dia hiperekoiknya kurang garisnya. Kemudian yang kedua juga nggak mulus dia gambarannya dibandingkan dengan yang setelah pasca tindakannya sebelah kanan, gambarnya lebih mulus dan gambaran meniskusnya lebih kelihatan. Walaupun meniskusnya lebih menonjol, tapi irregularitas daripada joint space-nya jauh berkurang. Dan ini pasiennya mengeluh keluhan lutut kanan dan kirinya sudah jauh berkurang daripada sebelumnya setelah exosom kedua. Lanjut. Nah, ini yang penting lagi. Ini ada pasien dengan avascular necrosis ya, hip dextra. Avascular necrosis ini kelihatan dari sebelumnya, gambaran neck femurnya juga nggak jelas ya. Kemudian head femurnya juga seperti itu dengan ada gambaran hitam hipoekoik di sekitar head femurnya. Kita lakukan setelah 5 kali exosome. 5 kali exosome jadi mangkal pahanya jalannya berkurang, kemudian pasien lebih nyaman dan pasien bisa berdiri sekarang, berdiri dan nyaman dan lihat head femurnya terbentuk dengan bagus dan gambar neck femurnya juga terbentuk dengan baik yang sebelah kanan. Jadi gambarnya mulus dia seperti melengkung, bagus itu seperti eh, apa ya, seperti kepala naga lah gitulah dibandingkan sebelumnya. Ya, dan sebelumnya juga kelihatan dengan jelas dan joint space-nya jauh lebih baik dibandingkan sebelah kiri sebelumnya. Ya, itu hasilnya. Setelah 5 kali ya. Lanjut. Oke dok. Itu Oke, untuk jadi pasien yang kita informasi. kerjakan sudah 40 kasus. Dan yang menarik adalah banyak progres terkait dengan regeneratif ini. Kita paham ya, ilmu intervensi regeneratif ini adalah ilmu yang tidak bisa seperti membangun candi. Orang paling sakti di Indonesia ini, namanya Bandung Bondowoso, sama Brahma Kumbara, itu tidak bisa bangun candi hebat sama kerajaan hebat gitu. Dan Sang Kuryang pun juga gagal. Ya, jadi memang intervensi regeneratif ini memang butuh waktu, butuh proses. Dan hasilnya memang dilihat setelah beberapa waktu. Dan biasa kita berikan antara eksosom ini bisa 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Dan lanjutkan sampai kasus yang terakhir ini, yang gambar sekarang ini adalah tiap sebulan sekali sampai 5 bulan ini prosesnya. Dan hasilnya bagus. Jadi ada harapan ya untuk kasus ini OA dan kasus untuk avascular necrosis dan kasus untuk neck femur fracture yang pasiennya tidak bisa dioperasi atau tidak mau dioperasi, walaupun pilihan terbaiknya tetap operasi ya. Tapi kalau misalnya pasien tidak mau, masa kita biarkan. Dan hasilnya ternyata menjanjikan. Kita masih terus berproses untuk melakukan penelitiannya dan kita berproses untuk publikasi sesegera mungkin supaya kita punya database dan hasilnya cukup baik. Demikian mungkin dari saya, semoga ini membawa pencerahan bagi kita semuanya. Baik, terima kasih banyak Dokter Alif atas testimoni dan juga pemaparan before afternya. Oke, mungkin untuk presentasi kami cukup sekian. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Bapak Galih Gibral Andalusia selaku Product Manager dari Miracle Cell.
Dan terima kasih kepada Dr. Alif Nuryanto Rahman yang telah menjelaskan tentang penggunaan produk dari Exosom. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari Dr. Rolando R. FIPP, CIPS, COMSK tentang Clinical Application of Exosom in Orthopedic Disorder. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang data diri dari Dr. Eric Maniboy. Dr. Rolando Eric Maniboy, SPOT, FIPP, CIPS merupakan uh, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dengan peminatan muskuloskeletal pain. Pendidikan formalnya yaitu 2011 sampai 2016, yaitu pendidikan dokter spesialis ilmu ortopedi dan traumatologi Fakultas Kedokteran di Universitas Padjadjaran Bandung. Tahun 2022 sampai 2023, Comprehensive Course is Musculoskeletal Pain and Regeneration di Universitas Padjadjaran Bandung. 2023 FIPP dan CIPS World Institute of Pain Antalya Turki. Untuk pengalaman kerja, yaitu saat ini sebagai pengajar di Jakarta Pain School 2023 sampai sekarang. Baik, Dr. Eric Maniboy, dokter dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Faren. Selamat siang untuk guru saya dan kakak saya, Dr. Alif, serta rekan-rekan sejawat dokter dan dari tenaga kesehatan lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya diminta sharing, lebih tepatnya ya, sharing tentang aplikasi Exosom di bidang ortopedi. Oke, ini kelihatan nggak screen saya? Belum nampak, Dok. Belum Belum kelihatan, nampak Dok. ya? Sebentar ya. Ini, oh, ini. Oke. Apakah sekarang sudah kelihatan? Sudah, Dok. Dok. Sudah ya? Sudah. Ya, Sudah, Dok. jadi kalau buat saya pribadi, Exosom ini juga hal yang sangat baru ya. Mungkin bagi rata-rata dari kita lah, Exosom itu adalah suatu hal yang baru. Saking barunya saya baru paham semalam. Karena sebagai dokter kadang kita tuh, oh ini katanya bagus, udah kita pakai, oh ini katanya bagus. Sebenarnya, nah intinya adalah kita paham dulu nih, ini ada sesuatu yang baru. Mari coba saya sharingkan. Mungkin mungkin ada yang lebih paham, tapi ini adalah pengalaman saya pribadi untuk mencari tahu dan pengalaman-pengalaman saya sebelumnya yang mempengaruhi pertimbangan saya. Kapan sih kita akan pakai Exosom misalnya? Kenapa pilihannya adalah Exosom? Nah, saya mengambil bahannya dari jurnal ini. Ini cukup bagus jurnalnya. Kalau mau mendownloadnya, itu ini kalau nggak bisa next screen. Kalau mau mendownloadnya ini linknya. Oke, baik. Langsung pertanyaan aja baca sendiri ya. Kalau pertanyaannya sulit, nggak akan saya jawab. Nggak ada yang bercanda ya. Jadi, regeneratif terapi itu naik daun sekali belakangan ini. Apalagi kalau di ortopedi itu memang kalau kita berkecimpung di bidang nyeri itu akan tiap hari yang datang itu adalah pasien degeneratif. Yang kalau pasien tuh suka nanya, saya bisa sembuh nggak dok? Ya enggak lah, tua, nggak ada obatnya gitu biasanya. Kalau saya bercanda bilangnya. Dan itu
makin lama yang menjadi beban bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, dan ya buat negara juga, karena ya menyebabkan disabilitas juga nyeri itu ya. Nah belakangan, kalau dulu mungkin yang dari dulu sudah populer stem cell dianggap, wah ini yang dewanya ini stem cell gitu. Yang di bawahnya itu dulu PRP misalnya. Kemudian belakangan muncul yang namanya sekretom. Baru lebih belakangan lagi muncul yang namanya eksosom kita kenal. Walaupun sebenarnya eksosom itu udah ditemukan sejak tahun 1980-an akhir kalau nggak salah, 1980-an akhir. Dulu itu disangka eksosom itu adalah eh, produk sisa aja, carrier untuk membuang produk sisa daripada sel. Nggak tahu dulu kalau ternyata dia itu penting. Nah, berkembang tuh stem cell, tapi ya secara eh, efek samping masih banyak yang takut karena berefek bisa menyebabkan tumor ganas, misal. Selain itu, biayanya juga besar dan enggak setiap center juga boleh mengerjakan. Muncullah sekretom kemudian yang populer tuh. Baru belakangan ini muncul eksosom. Jadi kalau kita berpikir sekretom itu mungkin lebih kayak dapurnya gitu. Dapurnya adalah sekretom, eksosom itu menu yang memang kita mau gitu. Jadi di sekretom itu ada eksosom ada, tapi diduga menurut penelitian yang terkini diduga jadi yang namanya ilmu pengetahuan berkembang terus ya bahwa bahwa eksosom itu adalah komponen yang paling penting dari sekretom tersebut. Nah, kalau di ortopedi sendiri memang paling banyak dipakai kasus degeneratifnya pada kasus OA, osteoarthritis. Itu yang udah paling banyak penelitiannya. Yang nomor dua, yang terbanyak adalah kasus IVDD, intervertebral disc degeneration. Nah, beberapa keuntungan dari eksosom itu adalah dia bagus dalam kemampuan anti-sense. Itu dalam artian, eh, pada waktu kita masih bayi, masih kecil, itu mesenchymal stem cell kita itu banyak, banyak banget di dalam badan kita ini. Tapi kebutuhannya sedikit. Seiring berjalannya usia, supply-nya berkurang. Mesenchymal stem cell-nya berkurang, sedangkan demand-nya meninggi. Makanya dulu, oh kita berikan saja terapi stem cell. Emang bagus, terbukti sangat bagus. Cuman ya banyak disadvantages-nya juga lah yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau eksosom sendiri ini apa tadi udah sedikit dijelaskan ya. Cuman kalau belum paham fungsinya eksosom itu mungkin saya jelaskan secara singkat. Jadi eksosom itu dihasilkan oleh sel. Jadi sel apa aja itu bisa menghasilkan eksosom. Dan fungsinya eksosom ini adalah untuk berkomunikasi antara sel yang satu dengan sel yang lain. Jadi komunikasi ini berguna untuk perbaikan juga. Jadi dia yang nanti memberikan signal untuk, oh ini perlu perbaikan nih. Oh ini sel yang diperlukan ini nih nanti didatangkan sel itu gitu. Jadi yang dipakai adalah sel-sel yang sudah ada di badan kita sendiri atau sel-sel endogen. Mesenchymal stem cell-nya juga yang masih ada di tubuh kita sendiri. Yang walaupun cuman sedikit seiring berjalannya usia, tapi tanpa eksosom ini, yang sedikit itu pun kadang dia nggak bisa dipakai. Gitu. Ini yang namanya anti-sense tersebut dari eksosom, bahwa sel-sel mesenchymal stem cell yang tadinya cenderung dorman, udah tidur aja, udah nggak membelah lagi. Nah, dengan hadirnya eksosom ini, sel-sel yang cenderung dorman tersebut menjadi aktif kembali. Dan selain itu dia juga mempunyai efek anti-inflamasi. Dan yang kenapa dia lebih cenderung disukai karena lower risk of tumor genicity dan rendah kemungkinan ditolak secara imun. Kemudian secara harga juga lebih rendah
untuk penyimpanan juga lebih mudah. Nah, gimana kira-kira peran eksosom ini dalam pasien dengan osteoartritis? Nah, slide saya sebenarnya singkat aja karena waktu saya bikin saya belum paham nih apaan sih gitu kan. Jadi saya tulis aja lah judul-judulnya. Nah, tapi akan saya coba jelaskan sedikit. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan tentang gimana sih cara kerja eksosom kalau kita berikan ke pasien kita. Nah, kita bahas pasien dengan osteoartritis. Nah, fungsinya itu antara lain dia mempromote cell proliferation dan migration. Kemudian dia juga ada efek chondrogenic induction, anti-inflammation, dan apoptosis inhibition dan mitochondrial refunction. Nah, untuk fungsi yang pertama, mempromosi cell proliferation dan migration. Kalau mesenchymal stem cell sendiri, itu emang udah dari dulu ya terbukti lah kita paham bahwa dia bisa meningkatkan proliferasi kondrosit. Nah, seperti saya bilang tadi, sekretom itu dipercayai sebagai elemen yang penting untuk cell-to-cell communication tersebut, faktor penting dalam sekresi parakrin. Jadi, dia itu bisa menarik, dia bisa mempromot regenerasi mesenchymal stem cell endogen tersebut dan mereaktivasi restorasi matriks. Dia berkomunikasi langsung dengan sel kondrosit endogen yang mengalami kerusakan. Dan dia juga menarik sel kondrosit ke defek cartilage yang ada. Nah, jadi benar-benar sel apa yang dibutuhkan, dia akan mencari sel yang rusak, memberikan sinyal bahwa oh sel ini, defek ini memberikan pertolongan nih. Dan dia menarik kondrosit ke defek cartilage tersebut. Sehingga bisa terjadi perbaikan di area itu. Nah, selain itu juga dia memperbaiki proliferasi sel. Nah, ngomong soal proliferasi sel ini, kita masuk ke fungsi yang kedua, chondrogenic induction. Nah, kalau terjadi peningkatan proliferasi, itu biasanya sel itu bisa berdiferensiasinya tuh nggak teratur. Sedangkan kalau kita berikan eksosom, dia itu bisa memberikan sinyal berkomunikasi dengan sel kondrosit untuk memproduksi artikular cartilage. Jadi benar-benar spesifik yang dia produksi itu artikular cartilage. Nah, karena proses spesifitas chondrogenic induction ini, cartilage yang terbentuk kualitasnya juga sangat baik gitu. Jadi bukan sembarang cartilage yang terbentuk, tapi benar artikular cartilage, bukan dari cartilage yang lain, misalnya hyaline cartilage itu bukan. Jadi tetap artikular cartilage seperti semula. Nah, selain itu, selain efek regeneratif tersebut, dia juga memiliki efek anti-inflamasi. Nah, efek inflamasi ini penting karena ya pada pasien-pasien dengan degeneratif itu dia mudah sekali mengalami inflamasi karena faktor usianya. Nah, eksosom yang tadi untuk promote dari cell proliferation dan migration, chondrogenic induction, dan ini sekarang anti-inflammation itu, dan yang berfungsi juga nanti untuk apoptosis inhibition dan mitochondrial refunction itu adalah eksosom dari mesenchymal stem cell. Jadi ini eksosom yang seperti yang dipaparkan oleh pihak sponsor dari Miracle Cell tadi. Jadi eksosom yang dihasilkan oleh mesenchymal stem cell. Tapi nanti akan kita bahas bahwa nggak semua eksosom itu mesenchymal stem cell dan masing-masing akan punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi nah, untuk OA ini kebetulan memang fungsinya sangat cocok sekali dengan yang dipaparkan oleh pihak Miracle Cell tadi. Memang ini benar-benar fungsi dari
mesenchymal stem cell eksosom. Nah, balik lagi ke tadi, dia menurunkan inflamasi sehingga kondisi di sendi tersebut juga sangat mendukung untuk terjadinya regenerasi. Nah, dia juga menghambat apoptosis sel. Dan juga ada elemen penting dalam proses degeneratif, yaitu disfungsi mitokondria. Nah, kalau mitokondria itu terjadi disfungsi, itu oksidatif stres akan meningkat. Nah, mesenchymal stem cell sekretom ini mempunyai fungsi mitokondrial refunction. Jadi, dia akan memfungsikan kembali mitokondria yang sudah degeneratif. Akibatnya, oksidatif stres berkurang, kerusakan akibat oksidatif stres juga berkurang, akibatnya memberikan efek mempertahankan sendi. Jadi, kerusakan itu nggak semakin berlanjut. Jadi efeknya selain regenerasi juga memberikan efek protektif. Nah, itu semua adalah fungsi eksosom yang belum diapa-apain atau native eksosom. Jadi eksosomnya seperti yang kira-kira kita dapatkan kalau kita mendapatkan eksosom dari pihak sponsor tadi, native eksosom. Tapi penelitian tentang eksosom enggak berhenti di situ. Jadi seperti dibilang tadi, di dalam eksosom itu terkandung yang namanya mikroRNA. Nah, mikroRNA ini yang dia spesifik. Oh, mikroRNA ini fungsinya untuk ini, fungsinya untuk itu. Kalau mau baca sendiri aja deh. Ini hal-hal kayak gini yang membuat kepala saya kayak mau meledak kalau bacaan. Intinya saya akan jelaskan aja kira-kira eksosom itu ke depannya atau yang udah diteliti itu apa aja. Nah, seperti saya bilang tadi nih, ini punya fungsi spesifik. MicroRNA ini punya fungsi masing-masing ada. Nah, sedangkan kalau kita pakai mesenchymal stem cell sebagai eksosom, itu kadang microRNA tersebut kurang di dalam mesenchymal stem cell yang kita pakai ini. Nah, eksosom tersebut itu bisa menjadi wadah dari microRNA eksogen. Nah, jadi ini eksosomnya nih dimasukin microRNA yang spesifik untuk tugas yang spesifik juga gitu. Jadi fungsinya akan jauh lebih baik lagi. Nah, selain microRNA, dia bisa juga sebagai wadah sirkular RNA. Nah, ini kita sekalian ngomongin salah satu kekurangan yang baru saya tahu karena membaca nih. Makanya ada fungsinya juga, saya disuruh ngasih materi ini sebenarnya buat saya belajar, bukan buat Anda belajar sebenarnya. Jadi kekurangan eksosom itu dia gampang didegradasi sebenarnya. Gampang dimetabolisasi juga, akhirnya dia cepat rusak karena salah satunya ya karena komponen microRNA itu juga. Nah, setelah diteliti ternyata ada yang lebih stabil dan tidak cepat di-clearance sama badan gitu. Namanya circular RNA. Dia adalah suatu covalently closed single-stranded circularized RNA molecules. Bacanya aja membuat kepala saya sakit. Nah, dia keuntungannya itu adalah dia lebih resisten terhadap terhadap lingkungan sekitar, dan dia juga lebih stabil sehingga eksosom yang diberikan itu akan memberikan efek jangka panjangnya tuh lebih baik. Harapannya jadi nggak perlu harapannya kedepannya jadi nggak perlu berkali-kali disuntikin gitu. Jadi harapannya cukup satu kali pemberian, efeknya panjang.
Nah, eh, selain dari itu juga sebagai wadah protein. Nah, di belakangan ini ditemukan protein yang penting untuk regenerasi kartilage, namanya itu kartogenin. Cuman sayangnya kartogenin itu nggak bisa, nggak larut dalam air, dia hidrofobik protein dia tuh. Nah, kebetulan eksosom ini adalah carrier yang sangat baik untuk protein-protein yang hidrofobik. Jadi dengan dimasukin kartogenin ini ke dalam eksosom, dia bisa mendelivery kartogenin tersebut ke dalam sendi gitu. Nah, ini kalau yang yang 3 sebelumnya itu baru diangan-angan. Aduh, mau pakainya juga kapan, mau nyarinya di mana, saya nggak tahu, mungkin masih penelitian. Nah, tapi yang terakhir ini yang penting nih, yang penting. Diberikan bersama dengan scaffold, atau maksudnya eksosomnya masuk ke dalam scaffold ini. Nah, kalau karena ada scaffold ini, jadi dia tuh ibarat kata lebih sustain release gitu. Jadi dilepasnya tuh pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi enggak cepat degradasi, enggak cepat habis eksosomnya. Yang banyak diteliti itu hydrogel. Bentar, saya baca dulu nih. Nah, ada yang namanya hydrogel, ada yang namanya decellularized cartilage matrix scaffold. Aduh, nggak tahu carinya di mana. Tapi ada yang terakhir ini yang, ini mah saya tahu, yaitu hyaluronic acid. Jadi, apabila eksosom ini diberikan bersama dengan hyaluronic acid, nah, hyaluronic acid itu akan menjadi suatu bioactive scaffold. Dia sekaligus juga menciptakan lingkungan yang bagus buat kerja si eksosom itu, dan keluarnya juga pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi diharapkan hasilnya juga bisa diharapkan lebih panjang, lebih sustain release. Nah, ini yang penting. Jadi kalau misalnya menginginkan hasil yang lebih baik, bisa dikombinasi dengan hyaluronic acid. Itu gampang nyarinya. Setiap pabrik obat punya, dan harganya relatif tidak mahal. Nah, ini yang microRNA yang punya fungsi masing-masing. Lalu, sebentar, saya mau mencari. Nah, ini dulu ya. Jadi, sebelum saya melanjutkan, seperti saya bilang tadi bahwa eksosom itu dibikin oleh setiap sel. Jadi, setiap sel itu mensekresikan eksosom juga. Yang biasanya kita pakai itu adalah mesenchymal stem cell secretome. Walaupun dalam penelitian enggak semua nanti ya harus membaca lagi penelitiannya, bahwa tidak semua yang dipakai di penelitian itu yang disebut eksosom itu adalah MSC eksosom. Bisa aja dia eksosom yang lain yang memang punya uh, fungsi yang spesifik gitu. Jadi kita mau pakai apa, keluhan pasiennya ini dengan keluhan apa, patologinya di mana, itu juga membuat kita untuk, saya mau pakai eksosom. Eksosom yang ada ya mesenchymal stem cell, tapi penelitiannya bukan mesenchymal stem cell nih gitu. Jadi kita paham bahwa untuk pakai, ya mungkin untuk kita menyampaikan ke pasien bahwa ini mungkin bermanfaat gitu. Cuman untuk penelitiannya sebenarnya bukan yang itu. Cuman
kandungannya terkandung juga di mesenchymal stem cell ini, walaupun microRNA yang diperlukan cuman maksudnya bukan cuman tapi lebih sedikit dibanding yang diteliti. Nah, kira-kira ini yang biasa dipakai ini source-nya bahkan ada dari pancreatic plasma, ada dari mesenchymal stem cell dari synovium, jadi bukan dari umbilical cord, ada yang dari bone marrow, ada yang dari ya induced pluripotent stem cell, mesenchymal stem cell. Sampai di mana tadi? Nah, kalau untuk intervertebral disc disorder ini sebenarnya penelitian yang lebih banyak itu dia memakai bukan mesenchymal stem cell, tapi masih bisa kita pakai karena masih ada hal baik yang bisa kita harapkan apabila kita berikan mesenchymal stem cell exosome. Nah, dalam bentuk native-nya, kira-kira fungsinya apa? Mirip-mirip dengan OA tadi, promotion of nucleus pulposus cell proliferation, migration, differentiation, and antisense. Nah, jadi kalau tadi bekerjanya di sel kondrosit, kalau kita berikan ke intervertebral disc, dia akan bekerja di nucleus pulposus cell, gitu. Kemudian dia juga refunction dari cartilage end plate, anti-inflammation, anti-pyroptosis, dan anti-apoptosis, dan ini yang terakhir nih, anti-angiogenesis. Biasanya kan kalau regenerasi itu angiogenesis kan, tapi untuk IVDD anti-angiogenesis. Jadi dia bisa, ini sel perlunya apa nih? Nah itu komunikasi antar sel itu bukan yang, wah pokoknya angiogenesis. Karena angiogenesis kan kalau kita pikir kan penting dong untuk repair kan, tapi di IVDD kan berbeda, gitu, patologinya berbeda. Nah di IVDD ini ada sekretom yang berfungsi, ada eksosom yang berfungsi sebagai anti-angiogenesis. Nah, kalau untuk yang pertama tadi, ini, proliferation, migration, and differentiation ini kita berikan mesenchymal stem cell exosome itu dia bagus untuk ini. Dia bisa mereaktivasi nucleus pulposus cell yang sudah degeneratif. Jadi dia aktif kembali. Nah, yang sudah degeneratif menjadi aktif kembali ini, dia akan memproduksi ekstraselular matriks yang lebih sehat. Gitu. Jadi, keseimbangan extracellular matrix sintesis dan degradasinya itu ya jadi lebih seimbang. Nah, selain dari itu, kalau kita berikan dia cartilage and plate stem cell exosome. Jadi eksosomnya diambil dari stem cell dari cartilage and plate, bukan dari mesenchymal stem cell. Itu dia juga bisa menarik stem cell dari cartilage and plate ke dalam intervertebral disc, ke dalam nucleus pulposusnya, dan dia bisa berdiferensiasi menjadi nucleus pulposus cell. Nah, tapi untuk ini yang dipakai adalah cartilage and plate stem cell exosome. Kemudian fungsi yang kedua adalah refunction dari cartilage and plate. Nah, selain diskusnya sendiri, cartilage and plate itu punya fungsi yang penting juga karena dia nutrisinya itu kan dari cartilage and plate. Nah, yang berfungsi untuk refunction dari cartilage and plate ini juga tentunya adalah cartilage and plate stem cell exosome. Nah, ini yang diberikan ke dalam intravertebral disc. Nah, kalau efek antiinflamasi dan anti-apoptosis ini kira-kira mirip dengan yang OA tadi. Dan ini bisa memakai mesenchymal stem cell exosome. Nah, ini anti-angiogenesis. Jadi kalau seperti kita ketahui bahwa normalnya itu intravertebral disc itu pembuluh darahnya cuma di luar,
kalau sampai dia mengalami degeneratif, baru pembuluh darahnya masuk ke dalam. Jadi mengganggu eh, homeostasis normal dari intervertebral disc itu sendiri. Nah, yang diperlukan itu bukan efek angiogenesis. Nanti makin parah dong, yang diperlukan itu adalah efek anti-angiogenesis. Jadi eh, menghilangkan justru pembuluh darah yang sudah terbentuk di dalam intravertebral disc itu sendiri. Nah, tapi yang berfungsi untuk ini adalah notochordal cell derived exosome. Jadi eksosom yang didapatkan dari sel notochordal. Begitu. Nah, sedangkan itu tadi yang native, yang bentuk eh, aslinya dia. Seperti tadi pada OA, dia bisa juga dimodifikasi, tapi penelitian untuk IVDD ini masih relatif lebih jarang dibanding yang OA tadi. Sama kayak tadi, bisa dimasukin microRNA atau bisa juga memakai diteliti juga memakai hydrogel untuk efek yang lebih panjang. Nah, kira-kira eh, mudah-mudahan menambah pengertian sedikit atau kalau banyak ya alhamdulillah gitu ya tentang eksosom ini sendiri. Kalau eh, rajin membaca itu banyak sekali jurnal-jurnal yang saya baca, aduh ini apa sih gitu. Tapi kalau tertarik sama hal-hal yang sangat basic itu silahkan baca sendiri karena itu bukan bidang di mana saya bagus di situ. Nah, tapi kalau ini bidang yang saya senang ini. Kalau itu kan pokoknya intinya gitu deh, bagus gitu. Intinya bagus. Udah bagus sebabnya tadi, oh paham saya gitu kan. Kira-kira pasien, kalau ada pasiennya saya jadi mengerti ini. Ini sesuatu yang bagus. Nah, yang penting nomor dua adalah gimana cara memberikannya. Nah, cara memberikannya itu adalah yang saya paling senang ini. Jadi, dengan belajar pain intervention ini, ya kita jadi belajar bahwa memberikan sesuatu itu harus akurat gitu. Nggak boleh, yang penting asal suntik aja gitu. Ya udah IP aja lah gitu. Kayak IP nanti nyampe lah kemana-mana, tapi kan sedikit nanti nyampenya. Kalau kita memang mau efek yang bagus dan maksimal, ya kita harus memberikan langsung ke targetnya. Jadi tidak ada yang lebih spesifik daripada jarum. Karena ujung jarum itu cuman seujung itu doang. Jadi kalau saya mau ke situ, ya udah ke situ udah. Nggak kemana-mana lagi. Nah, gimana caranya? Kalau zaman dulu, itu caranya blind. Bahkan saat saya belajar ortopedi jadi residen nggak pernah tuh diajarin ultrasound guide, si arm guide, nggak ada. Suntik apa semua landmark base. Padahal center tempat saya belajar ada USG, ada si arm, cuman nggak ada yang tahu cara pakainya. Baru kemudian ya salah satu pencerahan yang saya dapat ya dari guru saya, Kang Alif gitu, bahwa kalau kita mau melakukan tindakan itu baiknya harus image guidance. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan image guidance, paling nggak kalau saya di otak saya kalau dulu diajarin oleh dokter Ngurah, gitu. Kalau kita udah melakukan ini secara umum, menurut saya bisa lah, bisa menjadi pegangan, tapi belum tentu juga. Tapi secara umum bisa. Kalau kita melakukan suatu tindakan pain intervention ke pasien dengan image guidance, pasiennya masih sakit, kemungkinan itu dua, salah diagnosis atau salah taruh jarum. Kalau kita blind, kita nggak tahu yang mana nih, salah diagnosis atau salah taruh jarum nih gitu. Tapi kalau kita memakai image guidance, paling nggak mungkin saya salah taruh jarum. Saya yakin kok jarum saya udah di titik yang benar, walaupun kita tetap ada human error, tapi kemungkinan itu kecil lah ibarat kata. Berarti lebih besar kemungkinannya saya salah diagnosis. Terus gimana dong kalau saya salah diagnosis gitu kan? Saya udah bilang dulu ke pasien saya, kalau nanti nggak enak ya kemungkinan besar saya salah diagnosis. Kalau salah diagnosis ya kita mikir lagi. Kita cari lagi apa yang
salah nih gitu. Seperti yang dokter Alis bilang tadi bahwa MRI itu adalah penunjang, ya gitu. Nah, kalau dulu saya baru-baru lulus ada nyeri punggung menjalar ke bawah, suruh aja lah MRI lah gitu. Wah, ini salah kejepit nih, operasi nih, itu gitu aja udah terus gitu kan. Tapi ya terus yang dibilang dokter Ali tadi bahwa nggak semua nyeri punggung menjalar ke bawah itu akibat HMP, justru itu lebih jarang dibanding yang lain. Itu saya tahunya sejak kapan? Sejak saya mendalami pain ini. Jadi ini saya ngelantur dikit nggak apa-apa lah ya, karena yang tadi saya nggak terlalu ngerti, ini saya lebih ngerti ini. Jadi kalau ilmu pain sendiri itu kita bukan berantem sama orang-orang yang operasi gitu. Saya juga masih operasi gitu. Saya juga bukan anti operasi. Cuman dengan belajar pain ini terutama adalah menghindarkan orang yang tidak perlu operasi, jadi saya operasi. Emang saya nggak pernah dulu begitu sering. Dulu dikit-dikit, OA nih, TKR gitu kan, OA, THR gitu. Terus seminggu saya banyak gitu operasi. Setelah dipikir-pikir, dulu harusnya bisa tuh, nggak usah di TKR, THR kayaknya dah gitu. Karena regeneratif terapi, pain intervention itu adalah sesuatu yang menurut saya selalu layak dicoba. Karena efek sampingnya minimal, resikonya minimal, manfaatnya bisa jadi besar. Selalu ada ruang untuk asal bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kompetensi ya. Itu adalah sesuatu yang layak dicoba sebelum akhirnya memutuskan operasi. Kalau operasi sebagai metode coba-coba itu menurut saya nggak bisa diterima. Nah, kalau kita udah yakin, ini penyebabnya, pilihan terapinya ini, salah satunya operasi, kita tawarin dia, operasi gimana Bu? Ini mah kayaknya mah udah harus operasi gitu. Gimana Pak? Juga gitu. Waduh, belum setuju dok, gitu. Gimana dong? Pikirin lagi Pak, buruan mikirnya gitu. Terus pasien juga nggak kita tinggalkan dengan kondisi nyeri gitu. Si obat terus kan nggak enak juga. Nah, itu bisa bermain lagi di situ pain intervention. Jadi nggak setuju saya kalau dibilang orang pain intervention itu anti operasi. Tidak, kita bukan anti operasi, tapi kita anti operasi yang tidak perlu gitu. Dan menurut saya itu bagus. Jadi apapun nanti subspesialisnya gitu, nggak ada salahnya untuk belajar pain intervention karena itu akan mendukung deh apapun kita mau lebih mendalami ke arah mana nanti itu akan mendukung kok. Nah, ini gampang aja ini. Dulu kita belajar mah blind, tapi belakangan ada ultrasound dan fluoroskopi. Saya juga udah jarang main fluoroskopi murni, lebih banyak ke ultrasound. Ketularan siapa ya? Ketularan dokter Alif. Awalnya kan, gampang ini fluoroskopi kelihatan kayak kayak buku anatomi, memang lebih gampang pakai fluoroskopi aja. Tapi itu lama, radiasi tinggi, cost juga lebih mahal. Ultrasound itu hampir seakurat, kalau kalau saya yang megang, hampir seakurat Sian. Kalau dokter Alif yang megang mungkin seakurat Sian gitu. Jadi memang operator dependen dan itu harus belajar terus, harus diasah terus gitu. Nah ini kira-kira persentase-persentasenya kita langsung aja ke nih. Ya ada penelitian knee joint itu serendah 64%. Kalau blind, cuma 64% masuk ke sendi lutut. 64% itu kecil, apalagi kalau kita bermain udah di uh, eksosom begini, kan dia harus target spesifik gitu. Solusinya gimana? Ya pakai USG lah, bisa di atas 95%, bahkan kalau menurut saya 100%. Kalau ini mah, gampang, 100% itu kalau USG guide. Nah, kalau tadi kan kita membahas OA, OA dan kebanyakan kan lutut. Lutut ya banyak pakai USG, orang udah pada tahu gitu. Ini yang jarang orang kerjain. Kalau dokter Alif saya yakin intravertebral disc udah pakai ultrasound doang. Kalau saya ultrasound assisted. Jadi
pakai ultrasound dulu untuk masukin jarumnya. Saat udah sampai di target tujuan, itu saya ngumpet. Jadi saya nggak perlu pakai apron siam gitu. Setelah jarumnya udah sampai, mundur dan ngumpet di tempat aman, siam, AP, siam, lateral. Cuman 2 kali shoot siam untuk membuktikan bahwa jarum saya udah di tengah, udah sampai di nucleus pulposus. Gitu. Nah, ini kira-kira saya mau sharing cara ultrasound guide atau ultrasound assisted untuk intervertebral disc. Nah, seperti kita tahu dari ilmu injeksi intervertebral disc dari C-arm itu kita masuk melalui yang namanya Cambridge Triangle. Nah, ini yang namanya Cambridge Triangle ya ini nih, batas-batasnya ya inilah pokoknya. Saya harap sih udah pada tahu. Nah, jadi masuk di sini, pas di atas dari SAP dan perbatasan SAP dan end plate masuk di sini nih. Ini tempat yang aman. Nah, cara meng-USG-nya gimana? Nah, ini kalau bisa ngebayangin gambaran ultrasonografi, sonoanatominya, ini adalah potongan transversal atau aksial dari diskus L5S1 nih. Kalau dari gambar ini L5S1. Ini articular proses, ini superior articular prosesnya nih. Nah, superior articular proses ini nggak nyambung ke bawah ini, nggak bukan tulang semua ya. Ini di bawahnya ini kan dia ada rongga, cuman karena ini adalah ultrasound. Jadi di bawah tulang itu kita nggak bisa lihat. Jadi di bawahnya ini adalah acoustic shadow nih. Nah, kalau ini disknya ini kelihatan nih. Ini disknya kelihatan. Karena di atasnya ini cuman ligamen. Kalau yang ini posterior longitudinal ligamen, kalau yang ini bukan processus spinosus. Kalau processus spinosus, dia nggak akan kelihatan struktur di bawahnya. Ini interspinosus ligamen nih. Makanya dia bisa kelihatan bawah-bawahnya. Nah, balik ke gambar ini. Nah, kira-kira tuh beamnya datang dari sini nih. Beamnya datang dari sini. Makanya begitu ketemu SAP, bawahnya tuh nggak kelihatan apa-apa. Padahal di bawahnya SAP ini kan bisa bisa masuk ini, bisa masuk jarum. Kebayang nggak? Mudah-mudahan kebayang. Tapi eh, kira-kira ya gitulah. Nah, kalau jarum udah masuk sini, udah mendekati SAP, ini sebelum kita majuin, ini kan nggak kelihatan. Kalau kalau orientasinya transvers, nah kita ubah dia menjadi sagittal paramedian oblik, di mana letaknya di antara SAP dan transfer proses di oblik ke arah uh, intervertebral disc. Nah, ini sakrum, ini transverse proses dan sedikit potongan dari SAP nih. Nah, ini root nih berarti nih. Ini root nih. Nah, ini disc. Cambridge Triangle itu di sini nih. Nih, di sini nih. Ini Cambridge Triangle nih. Jadi ya jarum nanti secara out of plane berarti ini ngeliatnya ya. Secara out of plane jarum harus bergerak di sini nih. Dari sini baru terus dia maju ke dalam. Masuk ke dalam gitu. Sampai akhirnya ujung jarumnya kelihatan di sini. Cuman setitik ujung jarumnya aja yang kelihatan. Karena ini out of plane orientasinya. Kalau pas masukin awal in plane, diubah menjadi out of plane. Nah, kemudian kalau digeser ke lamina, ini juga akan kelihatan nih intervertebral disc-nya. Posterior longitudinal ligamennya juga kelihatan. Nah, ini ujung jarumnya aja kelihatan bahwa dia udah masuk ke uh, intervertebral disc. Nah, kalau ini udah tercapai, kalau saya kan lanjut meng uh, apa dipastikan lagi dengan siap gitu. Cuman paling enggak dengan ini dilakukan itu jauh lebih cepat. Radiasi juga jauh lebih sedikit lah gitu. Buat ke pasien jauh lebih sedikit, buat ke operator juga
jauh lebih sedikit. Terus kita mundurnya bisa jauh banget gitu. Bisa jauh banget, cuma pakai barrier aja, nggak perlu pakai apron, udah. Oh, udah bener nih, udah. Suntik. Nah, ini kira-kira hal yang sama dilakukan di L4, L5. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi, selain kita paham, kalau di bidang ortopedi ini ya, menurut saya nih, selain kita paham mau pakai apa, itu tuh cuman setengahnya doang gitu. Setengahnya doang tuh. Setengahnya lagi adalah gimana cara ngasihnya gitu. Nah, gimana nih cara ngasihnya nih gitu. Kalau nggak paham cara ngasihnya, percuma dong memahami bahwa hal ini bagus nih. Udah berhenti sampai situ aja. Cuma bisa presentasi doang. Nggak bisa ngobatin orang. Nah, kalau nggak bisa ngobatin orang, harus tahu juga gimana cara ujung jarum saya nih berada di tempat yang saya mau. Nah, kira-kira sharing saya sih begitu. Mudah-mudahan ada gunanya, karena ini sangat berguna sekali buat saya. Jadi saya yang belajar ini tentang eksosom. Ini mudah-mudahan rekan-rekan sejawat juga ikut belajar, atau paling enggak bisa memotivasi untuk lebih tahu lagi. Karena saya begitu dikasih tugas ini, baru saya termotivasi untuk tahu. Itu pun baru semalam sambil begadang. Nah, mudah-mudahan memicu rasa keingintahuan. Jadi itu dua ya. Untuk di bidang ortopedi dan pain itu dua. Satu, mengerti mau ngasih apa, kenapa yang dikasih itu harus tahu. Yang kedua itu gimana cara memberikannya. Ya, kira-kira kalau dari saya sih cukup sekian. Mudah-mudahan berguna.